Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu, mohon maaf karena hari ini saya akan mengadakan observasi kinerja kepala sekolah. Mungkin menggunakan jam mengajar Bapak Ibu ya. Di sini kami dari SMP Negeri 2 Salawu dan saya selaku kepala sekolah akan mengadakan observasi kinerja kepala sekolah dengan indikator siklus peningkatan kualitas pembelajaran. Tujuan siklus peningkatan kualitas pembelajaran diantaranya yang pertama menginformasikan, menyampaikan pemahaman tentang siklus peningkatan kualitas pembelajaran kepada semua pihak. Kedua, mendemonstrasikan, menunjukkan langkah-langkah konkret dalam implementasi siklus tersebut. Yang ketiga, mendorong kolaborasi, mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses peningkatan. Dan keempat, mengevaluasi, mengidentifikasi indikator keberhasilan dan area yang perlu diperbaikan. Kemudian nomor 5, meningkatkan kualitas, menyusun strategi untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik bagi siswa. Latar belakangnya, yang pertama pentingnya peningkatan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran sangat krusial untuk memastikan siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan. Kualitas pembelajaran yang baik berkontribusi pada pengembangan karakter dan kemampuan berpikir kritis siswa. B. Tantangan yang dihadapi sekolah dalam pembelajaran. Sekolah sering menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya sumber daya, rendahnya partisipasi orang tua, keterbatasan pelatihan bagi guru, serta resistensi terhadap perubahan metode pengajaran. Dan faktor-faktor ini dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara efektif. Definisi dan komponen. Nah, ini kita harus tahu ya, mengapa di sekolah kita mengambil indikator ya siklus peningkatan kualitas pembelajaran, tidak visi-misi dulu. Nah, ini kita mengambil siklus jadi lebih spesifik ya, tidak lebih spesifik ke hal pembelajaran di sekolah gitu. Yang nantinya berpengaruh terhadap visi dan misi gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu definisi siklus ini apa ya. Siklus peningkatan kualitas pembelajaran adalah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Apa saja komponennya? Nah, ini yang pertama perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Untuk perencanaan, biasa Bapak Ibu dalam pengajaran, memasuki pengajaran ini ada perencanaan, yaitu biasanya membuat apa? Tujuan pembelajaran. Nah, ini bisa berbentuk RPP ya, itu ya, seperti itu. Kemudian pelaksanaan
mengimplementasikan rencana yang telah dibuat dalam proses pembelajaran tadi yang Ibu buat. Baru pelaksanaan. Kemudian dari pelaksanaan ada evaluasi. Apa evaluasi itu? Mengukur hasil dan efektivitas pembelajaran melalui apa? Penilaian siswa dan umpan balik. Nah, ini evaluasi memang penting sekali untuk melihat tingkat kemampuan siswa dalam berinteraksi di dalam pembelajaran. Apa masuk atau tidak, ya seperti itu. Kemudian tentunya dari evaluasi, dari penilaian, ya tentunya tidak semua siswa sama. Ada yang tingkat pemikirannya tinggi, sedang dan rendah. Jadi tidak akan sama. Nah, di sini dari penilaian tersebut ada perbaikan seandainya siswa Bapak Ibu harus diperbaiki, ya nilainya rendah. Ini perbaikan, ini mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan menyesuaikan strategi untuk siklus berikutnya. Sekarang peran kepala sekolah. Nah, peran Ibu seperti apa di sini? Yang pertama, kepemimpinan dalam membangun visi dan misi. Ya. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengkomunikasikan visi dan misi sekolah sehingga memberikan arahan yang jelas bagi seluruh komunitas sekolah. Nah, tadi ya Ibu sengaja mengambil siklus. Nah, siklus ini akan membuka untuk apa? Untuk merumuskan visi dan misi itu, ya seperti itu. Kemudian kepala sekolah juga menjadi teladan dalam budaya belajar. Nah, ini kepala sekolah harus menunjukkan sikap belajar yang positif dan proaktif, menginspirasi guru dan siswa untuk mengembangkan semangat belajar yang berkelanjutan. Nah, seperti apa menjadi teladan dalam budaya belajar? Jadi Ibu juga memberikan inspirasi, ya. Kemudian mendorong Bapak Ibu lebih kreatif lagi, ya, lebih meningkat lagi dalam cara mengajar dan lain sebagainya dengan cara apa? Workshop, ya, workshop, kemudian meeting atau bisa juga dengan Zoom, ya, Zoom meeting dan lain sebagainya. Itu mendorong untuk Bapak Ibu lebih meningkat lagi dalam cara atau metode belajar mengajar, ya, seperti. Kemudian mendorong kolaborasi antara guru, siswa dan orang tua. Ini kepala sekolah juga memfasilitasi kerjasama antara semua pihak, menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi demi peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini kolaborasi ini sangat penting sekali, ya. Alhamdulillah di kita sudah ada, ya, seperti Kombel, kan, ya. Kemudian dengan orang tua juga kita bisa berkolaborasi, saling sharing, kemudian komite juga, ya, kita bersama-sama kolaborasi, saling mengarahkan menuju ke titik kesuksesan seperti itu. Jadi sekali lagi kita harus diskusi juga antara sekolah, masyarakat dan apa? Para stakeholder. Iya. Jadi orang yang berkepentingan di situ, ya. Langkah-langkah siklus peningkatan kualitas pembelajaran. Yang pertama tadi perencanaan
tentukan tujuan pembelajaran, materi, metode, dan alat evaluasi. Itu sudah Bapak Ibu kerjakan seperti biasa ya. Yang disebut apa tadi? Rencana pembelajaran ya. Kemudian pelaksanaan, kurangnya keterampilan. Tim kurang terampil. Seperti apa yang kurang terampil itu? Kurang apa? Kurang apa? Kalau kurang terampil berarti kurang gregetnya Bapak Ibu. Tidak naon, tidak kreatif, gitu ya. Kurang kreatif. Gitu. Kemudian batasan waktu, tenggang waktu yang ketat, ya. Kemudian resiko keuangan, ketidakpastian anggaran, itu merupakan resiko juga bagi sekolah, ya. Karena kalau keperluan sekolah itu tidak bisa ditunda-tunda, ya. Jadi selalu ada saja pengeluaran. Kalau misalkan keuangan ditunda, itu akan mengakibatkan hal-hal yang kurang baik. Kemudian solusi di sini, membangun dukungan stakeholder, libatkan sejak awal. Nah tadi orang-orang yang terlibat di dalamnya dilibatkan. Bagaimana caranya? Bisa dengan diskusi, melalui rapat juga itu. Kemudian di dalam rapat tersebut kita menyampaikan program-program yang ada di sekolah. Kemudian pengelolaan sumber daya, optimalisasi dan pencarian alternatif. Bagaimana misalkan buku paket kurang atau sedikit, nah ini Bapak Ibu harus kreatif, bisa mencari di media sosial ya. Sekarang lebih modern lagi. Pokoknya Bapak Ibu harus kreatif lah untuk mencari supaya pembelajaran kita meningkat, walaupun misalkan dalam sumber dayanya itu masih kurang ya. Kemudian pelatihan tim, tingkatkan keterampilan dan kurangi resistensi. Nah, tingkatkan keterampilan sama saja dengan kreativitas kita, tingkatkan. Ada keinginan kita itu ingin mencapai sesuatu yang lebih baik lagi, dengan cara apa? Nah itu tergantung Bapak Ibu kreatif. Itu kalau misalkan Bapak Ibu hanya diam saja, ya tentunya kesiswaannya juga akan kurang baik, pasif ya, seperti itu. Kemudian meningkatkan komunikasi, sistem komunikasi yang jelas. Ini juga sama ya, tergantung kreativitas kita. Walaupun kita diberitahu oleh pihak sekolah, misalkan kalau kita tidak kreatif, tidak mau tahu, ya tidak sampai ya, seperti itu. Kemudian adaptasi teknologi, gunakan teknologi yang sesuai. Belajar dari pengalaman adalah kunci untuk mengatasi tantangan. Jadi dalam segala hal kembali lagi ke diri kita masing-masing, kemauan dan niat ya. Kemudian rencana ke depan untuk pengembangan profesional guru. Yang pertama, pelatihan berkelanjutan. Nah, seperti apa ini? Program reguler, selenggarakan workshop dan seminar rutin. Nah, sedikit-sedikit kita juga sudah melaksanakannya ya, dengan menghadirkan Bapak pengawas. Kemudian kursus online, tawarkan akses ke kursus daring sesuai kebutuhan. Ini juga seringnya Bapak Ibu saling mengingatkan, saling memberikan informasi. Nah, itu. Kemudian pengembangan kompetensi.
mentoring. Sediakan program mentoring untuk guru baru. Ini seperti apa mentoring? Sama saja memberikan apa? Informasi ya. Harusnya seperti apa? Jadilah sharing intinya. Kemudian peer learning, dorong kolaborasi antara guru untuk berbagi praktik terbaik. Ya, sama juga saling sharing ya. Bagaimana caranya supaya si anak begini-begini. Nah itu kita boleh bekerja sama, saling bertukar pikiran, saling curhat di antara Bapak Ibu dengan di lingkungan apa? Ngombal tadi yang sudah biasa kita laksanakan di hari Rabu ya, setelah kegiatan belajar mengajar. Kemudian integrasi teknologi, pelatihan teknologi, yaitu ajarkan penggunaan alat dan aplikasi pendidikan terbaru. Kemudian platform pembelajaran, kembangkan platform untuk pembelajaran jarak jauh. Nah ini dengan apa? Itu dengan digital ya, dengan teknologi. Nah kalau Bapak Ibu tidak bisa, misalkan kita bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang sudah biasa menggunakan alat teknologi. Boleh ke operator, boleh ke Bapak Ibu yang sudah bisa begitu. Insya Allah nanti Bapak Ibu bisa bekerja sama juga nanti merata, tidak bisa semua ya. Itu tergantung tadi niat dan kemauan. Nah dari kesimpulan ini ya, sebelumnya ada pertanyaan Bapak Ibu dulu. Kat dulu. Nah tantangan di sini ada rintangan dan solusi. Rintangan ini misalkan perubahan kebijakan baru yang mendadak seperti tadi, kurikulum, pergantian kurikulum ya. Kemudian ketidakpastian pasar, fluktuasi naik turun kondisi pasar. Jadi naik turun misalkan dalam pembelajaran ya, pembelajaran tadi ada si anak itu bisa naik levelnya, nilainya, ada yang turun drastis, itu harus Bapak Ibu pelajari. Kenapa? Itu nyangkutnya pada karakter ya, karakter anak. Kemudian kurangnya keterampilan, tim kurang terampil. Seperti apa yang kurang terampil itu? Kurang apa? Kurang apa? Kalau kurang terampil berarti kurang gregetnya Bapak Ibu. Tidak naon, tidak kreatif, gitu ya. Kurang kreatif. Gitu. Kemudian batasan waktu, tenggang waktu yang ketat, ya. Kemudian resiko keuangan, ketidakpastian anggaran, itu merupakan resiko juga bagi sekolah ya, karena kalau keperluan sekolah itu tidak bisa ditunda-tunda ya, jadi selalu ada saja pengeluaran. Kalau misalkan keuangan ditunda, itu akan mengakibatkan hal-hal yang kurang baik. Kemudian solusi di sini, membangun dukungan stakeholder, libatkan sejak awal. Nah tadi orang-orang yang terlibat di dalamnya dilibatkan. Bagaimana caranya? Bisa dengan diskusi, melalui rapat juga itu. Kemudian di dalam rapat tersebut kita menyampaikan program-program yang ada di sekolah. Kemudian pengelolaan sumber daya,
optimalisasi dan pencarian alternatif. Nah, bagaimana misalkan paket kurang atau sedikit? Nah, ini Bapak Ibu harus kreatif, bisa mencari di media sosial ya. Sekarang lebih modern lagi. Pokoknya Bapak Ibu harus kreatif lah untuk mencari supaya pembelajaran kita meningkat, walaupun misalkan dalam sumber dayanya itu masih kurang ya. Kemudian pelatihan tingkatkan keterampilan dan kurangi resistensi. Nah, tingkatkan keterampilan sama saja dengan kreativitas kita. Tingkatkan, ada keinginan kita itu ingin mencapai sesuatu yang lebih baik lagi, dengan cara apa? Nah, itu tergantung Bapak Ibu kreatif. Itu kalau misalkan Bapak Ibu hanya diam saja, ya tentunya kesiswaannya juga akan kurang baik, pasif ya, seperti itu. Kemudian meningkatkan komunikasi, sistem komunikasi yang jelas. Ini juga sama ya, tergantung kreativitas kita. Walaupun kita diberitahu oleh pihak sekolah, misalkan kalau kita tidak kreatif, tidak mau tahu, ya tidak sampai ya, seperti itu. Kemudian adaptasi teknologi, gunakan teknologi yang sesuai. Belajar dari pengalaman adalah kunci untuk mengatasi tantangan. Jadi dalam segala hal kembali lagi ke diri kita masing-masing, kemauan dan niat ya. Kemudian rencana ke depan untuk pengembangan profesional guru. Yang pertama, pelatihan berkelanjutan. Nah, seperti apa ini? Program reguler, selenggarakan workshop dan seminar rutin. Nah, sedikit-sedikit kita juga sudah melaksanakannya ya, dengan menghadirkan Bapak pengawas. Kemudian kursus online, tawarkan akses ke kursus daring sesuai kebutuhan. Ini juga seringnya Bapak Ibu saling mengingatkan, saling memberikan informasi. Nah, itu. Kemudian pengembangan kompetensi, mentoring, sediakan program mentoring untuk guru baru. Ini seperti apa mentoring? Sama saja memberikan apa? Informasi ya, harusnya seperti apa, jadilah sharing intinya. Kemudian peer learning, dorong kolaborasi antara guru untuk berbagi praktik terbaik ya. Sama juga saling sharing ya, bagaimana caranya supaya si anak begini-begini. Nah, itu kita boleh bekerja sama, saling bertukar pikiran, saling curhat di antara Bapak Ibu dengan di lingkungan apa? Gombal tadi yang sudah biasa kita laksanakan di hari Rabu ya, setelah kegiatan belajar mengajar. Kemudian integrasi teknologi, pelatihan teknologi, yaitu ajarkan penggunaan alat dan aplikasi pendidikan terbaru. Kemudian platform pembelajaran, kembangkan platform untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, ini dengan apa? Itu dengan digital ya, dengan teknologi. Nah, kalau Bapak Ibu tidak bisa, misalkan kita bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang sudah biasa menggunakan alat teknologi. Boleh kooperator, boleh ke Bapak Ibu yang sudah bisa begitu. Insya Allah nanti Bapak Ibu bisa bekerja sama juga nanti merata, bisa semua ya. Itu tergantung tadi niat dan kemauan. Nah, dari kesimpulan ini
Sebelumnya ada pertanyaan, Bapak Ibu Guru. Kat dulu. Kat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Kepala yang telah menjelaskan tentang kinerjanya. Alhamdulillah sangat luar biasa dan saya sangat memahami sekali tentang apa yang sudah Ibu Kepala sampaikan kepada saya, kepada kami. Tadi untuk membangun kerjasama, harus ada kerjasama yang baik ya di antara kita, baik di dalam ataupun dengan stakeholder. Nah, sekarang kan situasi di sekolah kita, Bu Haji, gurunya itu banyak yang dari luar daerah, juga dari daerah yang berbeda-beda. Otomatis kami itu mempunyai adat kebiasaan yang sangat berbeda, sehingga otomatis selalu misalkan ada konflik karena perbedaan itu. Di daerah saya mungkin hal seperti itu biasa, kemungkinan di daerah guru yang lain itu tidak biasa, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi adanya konflik antar guru. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Ibu untuk menangani seandainya di antara kami terjadi konflik yang tidak bisa kami selesaikan. Terima kasih Bu Haji, mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pindah. Jadi Ibu tidak bisa berat sebelah gitu. Jadi Ibu berusaha di tengah untuk memfasilitasi diskusi tersebut apa yang menjadi kendala. Kemudian identifikasi solusinya bersama-sama kita harus bisa meluruskan itu. Kemudian tentunya dengan berkolaborasi bersama-sama dengan teman-teman gitu ya, mencari titik temu di antara kawan kita yang berselisih misalkan. Nah, kita harus mencari jalur tengah, kemudian berembuk supaya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, dan kita juga harus bisa merangkul antar teman supaya baik di dalamnya. Jadi intinya kita tidak boleh bersikap berat sebelah, kita selalu memberikan dukungan, kekuatan untuk mereka yang berselisih supaya perselisihan itu tidak ada. Ya, jadi kesimpulannya kita harus saling mendukung apapun yang menjadi motivasi mereka. Kemudian kita sharing bersama-sama, saling mendukung di antara satu sama lain. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari kita semua, kemudian seperti saudara kita bersikap kepada beliau itu, mudah-mudahan menjadi penguat mental bagi orang-orang yang berselisih. Nah, intinya nanti kita bisa menjadi saudara, ya seperti itu. Terima kasih Bu Iis, luar biasa sekali ya. Baik Bu Haji, terima kasih atas penjelasan yang telah Ibu Haji berikan kepada kami, langkah-langkah dan segala sesuatu tentang proses yang Ibu Haji laksanakan. Namun pada kesempatan kali ini saya masih sedikit bingung gitu Bu Haji. Seandainya nanti saya menjadi kepala sekolah, lalu menemukan dalam proses kunjungan ke kelasnya ditemukan ada seorang guru yang dalam praktik mengajarnya masih kurang berpihak kepada anak, yaitu tidak melakukan RPP atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi apa yang akan Ibu Haji lakukan kepada guru tersebut? Demikian Bu Haji, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Pak Jajang yang sudah bertanya ya. Alhamdulillah Pak Jajang sekarang makin menunggu ya jadi kepala sekolah. Nah, tadi Pak Jajang bertanya seandainya jadi kepala sekolah, kemudian beliau mengatakan bahwa seandainya observasi dan melihat ada guru yang tidak berpihak pada murid dan tidak sesuai dengan rencana pembelajarannya, nah seperti itu. Nah, bagaimana sikap seandainya menjadi kepala sekolah? Nah, menurut Ibu ya, sikap sebagai kepala sekolah mungkin yang pertama kita harus mengevaluasi ya, mengobservasi, kita lihat dulu di kelas secara langsung, kemudian kita bisa melihat gambaran Bapak Ibu tersebut ya, kemudian biasa kita memberikan masukan kepada guru yang seperti itu dengan mengadakan dialog ya, dengan dialog dengan kita, kemudian diskusi membahas temuan dari observasi tersebut. Nah, kemudian bagaimana caranya biar guru tersebut bisa tahu, bisa sadar bahwa tindakan beliau atau tata cara untuk memberikan pembelajaran kepada siswa tersebut bisa tahu bahwa beliau itu kurang gitu. Nah, dengan cara kita memberikan pelatihan yang kepada guru tersebut gitu ya, mendorong supaya guru tersebut bisa mengikuti workshop, bintek dan lain sebagainya. Insya Allah nanti dengan berjalannya waktu lama-kelamaan guru tersebut bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Kemudian juga monitoring juga oleh kita sebagai kepala sekolah, kita harus bisa melihat ya, setelah kita berikan dorongan untuk melakukan bintek atau workshop dan lain sebagainya, kita lihat bagaimana ada tidak kemajuan dari itu. Nah, biasanya kalau sudah melakukan bintek atau workshop, biasanya guru tersebut akan sedikit terbuka untuk pikirannya, bagaimana caranya melakukan pembelajaran dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi intinya kita mendorong dengan semangat kepada guru tersebut dengan dorongan melakukan pelatihan atau workshop. Nah, seperti itu ya. Terima kasih Pak J, pertanyaannya luar biasa. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini kami akan memberikan tanggapan sedikit ya Bu Haji. Mohon maaf. Tadi mengenai pemaparan Ibu Haji, kami sangat setuju sekali dengan apa yang Ibu paparkan. Kemudian kita tahu bahwa kita juga tidak bisa sendiri untuk bisa meningkatkan proses pembelajaran. Kita harus ada dukungan dari semua pihak. Namun yang saya agak mengganjal mungkin di pikiran saya saat ini adalah kita kurangnya berkolaborasi dengan orang tua. Nah, mungkin saya minta pendapat dari Bu Haji, bagaimana supaya orang tua terlibat dalam proses pembelajaran sehingga apa yang menjadi tujuan kita, visi dan misi itu bisa terwujud. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini mungkin Pak Agus tidak mengetahui bahwa kerjasama antara orang tua sebenarnya sudah biasa kita lakukan, hanya mungkin jarang dilakukan. Kalau misalkan ada rapat orang tua, pasti kami selalu mengemukakan tentang program sekolah dan kerjasama di antara orang tua itu. Nah, tapi bisa saja dari sekarang kita sering sharing dengan orang tua ya, dengan cara komunikasi terbuka. Kemudian setiap ada kegiatan kita bisa memberikan informasi kepada orang tua lewat komite gitu. Kemudian orang tua juga biasanya kalau diundang itu selalu hadir ya, walaupun ada memang 1-2 orang tidak hadir. Nah di situ kita solusinya apabila ada informasi tentang kegiatan di sekolah harus selalu berinteraksi dengan orang tua seperti itu. Jadi insya Allah kedepannya kita lebih sering lagi sharing dengan orang tua supaya antara sekolah, orang tua dan masyarakat juga melalui komite berjalan dengan lancar dan selalu bisa melihat memantau keadaan sekolah kita bersama-sama seperti itu. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit Bu Haji, menanggapi mungkin ya Bu Haji terkait pemaparan yang sudah Bu Haji barusan paparkan. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang Ibu paparkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu tidak bisa salah satu pihak. Betul yang tadi Ibu sampaikan bahwa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran semua stakeholder terkait yang ada di sekolah itu harus melakukan kerjasama, harus bersinergi positif untuk mencapai tujuan atau visi misi yang telah ditetapkan. Kemudian juga saya sangat setuju juga dengan pemaparan Bu Haji bahwa kita sebagai guru itu harus kreatif dan inovatif, apakah itu terkait pembelajaran ataupun terkait dengan peningkatan kompetensi masing-masing gitu ya Bu Haji. Jangan sampai misalkan yang lain, sekolah yang lain udah kemana, kita masih gulung kemana gitu ya Bu Haji. Kemudian jangan lupa juga kalau sekarang itu adalah eranya abad teknologi digital, reformasi digital 2.0. Jadi sudah sewajibnya kita sebagai guru mempunyai kemampuan literasi digital ya. Jangan sampai kalah dengan anak-anak gitu ya. Di kelas anak-anak sudah pintar teknologi sementara bapak ibu gurunya masih manual. Jadi saya sangat setuju sekali dengan semua pemaparan yang sudah Ibu paparkan barusan. Terima kasih untuk penjelasannya. Demikian tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masukan ya, bukan pertanyaan. Terima kasih Bu Maya selalu memberikan support untuk sekolah kita ya. Luar biasa Bu Maya. Terima kasih atas masukannya. Betul, sukses selalu ya. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah tadi sudah ada pertanyaan dan masukan. Terima kasih pada Bapak Ibu. Kita ambil kesimpulan ya sekarang. Ini kesimpulan di sini. Kesimpulan kinerja kepala sekolah sangat krusial dalam siklus peningkatan kualitas pembelajaran. Kepemimpinan yang efektif dapat mendorong inovasi dan perubahan positif di sekolah. Pentingnya kolaborasi antar semua pihak
guru, siswa, orang tua, dan komunitas akan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Sinergi ini memperkuat upaya bersama untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu memahami semua apa yang sudah dijelaskan, ya. Terima kasih. Selalu semangat, ya. Biasa moto SMP Negeri Bahasa Lawu, ya. Bisa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.